Selamat malam semuanya. Ya, ini FTOK edisi 7 Agustus 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. FTOK edisi kemarin 6 Agustus. Ada sekitar 6 atau 7 saham yang akan kita bahas di FTOK malam ini sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Ya, itulah yang akan kita bahas. Jadi, apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di FTOK selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Apakah mau trading, investasi, silahkan diberikan keterangan dan penjelasan agar pembahasannya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Oke, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Silahkan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari FTOK, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG rebound 1%. Namun memang ini tepat di resist 7226. Ini adalah support konsolidasi sebelumnya yang sekarang ini menjadi resist. Hari ini sempat naik di atasnya sedikit tapi penutupannya di bawahnya. Kenaikan yang terjadi 2 hari terakhir ini setelah penurunan hampir 4% beberapa hari yang lalu, ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh market untuk kita memperbaiki portfolio, ya. Jadi, apakah Anda sudah memperbaiki portofolio? Anda sudah rampingkan portofolio Anda? Apakah Anda sudah mengurangi posisi-posisi yang over position? Ya, jangan sampai, ya kan? Misalkan besok IHSG turun lagi, Anda baru berpikir lagi, ya. Jadikan penurunan kemarin sebagai pelajaran, ya. IHSG turun, barulah cut loss. Nah, ya. Hasilnya harga jualnya tidak bagus. Nah, besoknya rebound seperti hari ini. Nah, pusing ya. Tidak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan ketika IHSG rebound, ketika IHSG naik di resist, itu adalah kesempatan yang diberikan untuk kita, ya. Apabila portofolio kita terlalu gendut, ya kita rampingkan. Apabila posisi kita terlalu besar, kita bisa kurangi, ya, secara umum seperti itu. Tentu saja tergantung sahamnya apa, teknikal seperti apa, ya, gitu. Jadi jangan sampai ketika IHSG turun, sekali lagi saya ulangi, barulah Anda berpikir, ya, gitu. Saya nggak bilang besok bakal IHSG jatuh lagi, tapi mungkin saja akan terjadi penurunan karena memang target yang kami pasang belum tercapai sepenuhnya. Oke, jadi jangan kaget sekali lagi jika tiba-tiba dikasih surprise lagi turun besar. Ya, gitu. Jadi kebanyakan memang baru berpikir, baru bertindak setelah terjadi penurunan. Nah, penurunan 4%, nah, sangat signifikan, dan karena saking paniknya ya dijualin semua. Nah, besoknya rebound. Nah, ini yang saya rasa banyak yang terjadi di luar sana. Ya, gitu. Nah, sikap-sikap yang tidak bisa menyesuaikan dengan market akan seperti itu, ya. Jadi kita harus bersikap dan bertindak berdasarkan kondisi market, ya. Gitu, jangan sampai sekali lagi kita lalai dalam memanage kita punya uang. Uang itu sekecil apapun harus di-manage, ya. Gitu. Oke. Baik. Jadi untuk IHSG nggak ada perubahan karena ya masih sama gitu, ya. Kenaikan hari ini tidak merubah apapun. Skenario masih wave kedua seperti yang kami sampaikan. Anda silahkan baca aja, tidak perlu kita ulang-ulang. Saya hanya memberikan pesan, ya, pesan untuk Bapak Ibu sebagai advisor, sebagai penasehat. Kita harus berikan, ya, apa arahan hari ini, apa arahan yang harus dilakukan, ya, memperbaiki portofolio. Mumpung IHSG rebound, memberikan kesempatan untuk kita untuk memperbaiki, ya. Yang over position dikurangi, yang over diversifikasi juga dirampingkan, ya, gitu, ya. Terutama untuk saham-saham yang nyangkut mungkin sekarang ini rebound, ya, Anda carilah posisi exit yang sebaik mungkin, meskipun masih rugi, ya, lebih baik daripada dibawa turun lebih dalam. Oke, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Halo Pak F, ASA berhasil turun di harga 695 sesuai pembahasan terakhir. Jika mau trading, bagaimana strategi entry-nya? Terima kasih. Oke. ASA. Oke. Nah, ini kemarin
turun, ya idealnya memang tuh belinya di situ ya. Kenapa begitu? Karena itu adalah support yang mungkin kita bisa manfaatkan untuk kita ambil swing atau buy on weakness. Kalau kita sudah mengambil di posisi 695 atau 700 ini, risk ya harusnya sangat-sangat minim ya. Nah, kalau kita belum beli, saya nggak tahu udah beli atau belum ya. Anda bisa swingkan saham ini selama tidak turun di bawah 695 ya. Nah, kalau Anda mau dan memang tertarik dengan saham ini dengan upside yang mungkin tidak ya terbatas tentunya karena ini konsolidasi ya, kita bilang ini konsolidasi, kemungkinan Anda bisa dapat ya agak berat untuk dapat 10% gitu ya. Tapi kalau Anda mungkin sekali lagi ya, setiap orang punya target masing-masing, ada yang cari 5%, ada yang cari 10%, ada yang cari 30%, ada yang cari 50%, ada yang cari 100%, ada yang cari ribuan persen. Nah, untuk saham ASA ini ya secara teknikal potensi upside-nya cuma 9%. Sehingga kalau Anda mau di harga saat ini ya, itu risk-nya adalah 7%. Sehingga saran saya ya memang beli di area support lebih baik ya, 725 itu paling tinggi kalau saya yang mungkin terjadi. Anda bisa buy on weakness di situ, atau bagus lagi kalau dikasih di 715, tapi itu agak jelek ya. Kalau sampai dengan turun situ, saya khawatir dia akan menguji support kembali dan tembus ke bawah. Jadi kalau Anda mungkin dapat di 725 itu sudah cukup ya, tetapi kalau dia turun lebih dalam dari situ, saya malah menyarankan untuk wait and see. Kenapa begitu? Ya ada kemungkinan dia akan meretest support ini lagi. Ya, daripada tuh beli di 715, lebih baik tunggu di 700 atau 695 gitu ya. Sekali lagi ini pertimbangan upside cukup atau tidak itu ada di tangan Anda. Menurut Anda gimana, menarik atau tidak? Kalau menurut kami ya jelas ini tidak menarik karena dia konsolidasi juga di dalam tren turun. Ya kalau kita bisa dapat profit bagus, tetapi kalau kita sampai lengah ya bisa jadi kita di bawah konsolidasi ataupun downtrend gitu ya. Itu harus dipahami, ada risikonya. Oke, tolong bahas saham Excel untuk swing. Oke. Nah, kita lihat dari swing terakhir ya. Swing terakhir ini kan dia baru saja rebound dari support 2080. Artinya ini bisa menjadi level stop loss. Ya, itu sekitar 4%. Ya, kita anggap ini adalah risknya jika Anda mau swing trade di saham ini. Ya, mungkin Anda bisa dapat harga di 2150, itu bisa menjadi 3%-an, ya lebih kecil ya, dengan target profit yang tidak muluk-muluk ya, bisa ke 2290 sampai dengan 2300 itu bisa ya. Atau mungkin bisa di 2370 yang mana itu 0,5 ya, bahkan ini sebenarnya bisa ke 0,6. Artinya ini cukup untuk di trading kan, sebenarnya cukup ya, menurut kami cukup karena bisa naik maksimal best price-nya itu di 2420, itu bisa sampai dengan 13% dari harga jika Anda berhasil buy on weakness di 2150. Kalau dari harga terakhir itu masih di atas 10% ya, 11%-an ya gitu. Tolong bahas ISAT untuk swing, bagaimana risk and rewardnya di harga saat ini. Oke, harga penutupan hari ini ya. Oke. Nah, ini saham yang sebenarnya ya, kita sempat masuk di Busanter, dapat di harga ya area-area saat ini ya, dan kemarin kita sudah jual sebagian di atas, dan sayangnya sepertinya kita akan menuntaskan saham ini, kita akan selesaikan di saham ini karena kemungkinan saham ini ada potensi untuk konsolidasi dalam jangka pendek menengah. Sehingga seperti yang Anda tahu, strategi kami di Bull Hunter adalah trend following ya, yang dihindari sudah pasti saham downtrend dan juga saham yang sedang konsolidasi. Beberapa minggu yang lalu kita jual Adaro Mineral, profit sedikit kita jual karena memang konsolidasi. Mungkin Indosat ini kita akan jual dalam posisi profit tapi tidak sesuai dengan targetnya di 11.400, 11.600 sudah tercapai, kita sudah jual sebagian, tetapi karena dia kembali ke area support beli kita, kemungkinan kita akan jual. Jadi kalau Anda mau swing trade, mungkin ini bisa kita lihat
Berapa besar upside dan risk rewardnya ya? Kalau kita lihat dari harga terakhir, tentunya kalau kita bicara konsolidasi, target kita bisa di resist konsolidasinya ya, gitu, atau di 0,7 itu sekitar 6% sampai dengan 11%. Itu potensi upside atau potensi rewardnya. Dan risk ya, dia balik ke support itu di 10.000 itu sekitar 7%. So, kalau Anda mau swing trade di saham ini dengan mengacu aturan yang ada di private trading room yang nggak boleh rugi 5% lebih, ya Anda harus nunggu konsolidasinya ini sedikit turun di support ya, atau dia bisa turun ke 10.600 sampai dengan 10.450 agar risknya di bawah 5%, dan secara teknikal untuk swing ke atas atau ke resist itu memungkinkan untuk turun ke area tersebut. Baik, kita lanjut ya. Bahas saham BSBK, apa layak investasi? Oke, kita cek. Ada nggak datanya? Kalau ada ya kita bisa komentari, kalau nggak ada ya nggak tahu. Oh, ini saham ini punya sih, belum kita buka nih fundamentalnya seperti apa ya. Ini saham ini pernah tidur ya di 50. Artinya ya kemungkinan besar sebelum saya buka loh. Ya ini kemungkinan akan sulit untuk layak invest. Tetapi kita lihat secara harga dia sudah naik ke 70 ya. Itu apakah ada perbaikan atau tidak. Nah ini ya, kita lihat dari pertumbuhannya, wah luar biasa sekali pertumbuhannya, ini signifikan sekali. Namun Anda perlu tahu ya, saham ini sebenarnya dari rugi ya, posisi rugi, kemudian dia, jadi Anda mungkin lihat GoTo ya, laporan pertumbuhannya signifikan tetapi rugi ya. Jadi yang tumbuh itu belum tentu layak invest, belum tentu. Kita harus melihat dulu apakah dia plus atau minus, marginnya cukup atau tidak, marginnya sesuai dengan aturan atau tidak gitu ya. Nah, oke. Di sini memang pertumbuhannya wah luar biasa sekali, 800 hampir 1000% ya. Gitu di 2023. Kemudian di 2024 ini juga tumbuhnya signifikan sekali, ratusan persen. Apakah ini baik secara fundamental? Belum tentu. Ya. Nah, ini ya, secara margin dia memang berubah dari rugi ke plus gitu ya. Ada historical di situ, jadi kita harus perhatikan ya. Dia punya historis, dia pernah rugi, ya. Nah, ini ya, kita lihat ya di sini bahwa beberapa kali marginnya itu, net marginnya atau bottom line atau profitnya itu dihasilkan dari non operasional. Itu di 2021. Operasionalnya rugi, tapi dia profit. Artinya ada non operasional. Nah, itu tidak kita sukai. Kami loh ya, nah, kalau ada suka monggo. Nah kemudian dia turun lagi normal ya, kembali ke normal, net marginnya 1%. Kemudian di 2023 dia marginnya 11%. Ya ada perbaikan profitabilitas di sini, pertumbuhannya juga sangat signifikan ya. Nah berarti ada titik di sini dia mulai mengarah ke titik perbaikan kinerja ya, dari sebelumnya yang kacau ya menjadi lebih baik. Nah kita tunggu perbaikan ini apakah berkelanjutan atau tidak. Nah, kalau kita pelajari dari pertumbuhan yang ada ya, pertumbuhannya ini cukup bertahan dalam beberapa kuartal terakhir ini, dari 2023 sampai dengan ini sayangnya kuartal 2 belum ada ya. Kuartal 2 2024 belum ada. Jadi kalau andai kata sudah Anda lihat dan Anda kantongi lebih baik dari kuartal 2 2023, Anda bisa coba untuk invest di saham ini karena secara margin dan pertumbuhannya memang pertumbuhannya sangat besar ya, dan pertumbuhan yang sangat besar ini agak berisiko tinggi ya. Pertumbuhan yang terlalu besar itu malah berisiko tinggi loh. Kenapa begitu? Ya bisa dikatakan tidak achievable gitu ya. Jadi pertumbuhan yang signifikan itu bisa terjadi di saham komoditas. Ketika komoditas turun tiba-tiba komoditasnya bullish gitu ya. Wah, dia profit atau revenue-nya bisa tumbuh bisa ratusan persen, bisa hyper growth, karena ya itu tadi ya ada momentum yang ekstrim terjadi. Nah ini terjadi seperti itu. Ini nggak tahu ini sepertinya properti ya, nggak tahu juga apa. Saya nggak hafal ya. Nah itu ya, gitu. Jadi kuartal 2 bagus, berarti Anda bisa coba karena ini teknikalnya mulai bangkit ya. Ini merefleksikan fundamental yang sudah tumbuh signifikan dan juga profitnya ini membaik. Nah ini sebelumnya ini seperti ini. Nah hati-hati kalau Anda invest di sini, ini high risk ya, high risk.
Ya, sekali lagi risk profile setiap orang beda-beda. Kalau Anda menyukai return tinggi, tentu saja ya akan ada risiko besar juga, ya, gitu. Dan secara teknikal ini mungkin saja ini akan berpotensi untuk naik. Ini sudah pernah kita bahas ya, ke 120 ini. Ya, target terdekatnya di 82 sudah tercapai dan bertahan di situ. Memang itu adalah target naiknya. Kemudian ini target berikutnya di 120. Nah, kalau Anda mau dengan risk, mungkin Anda bisa secara teknikal Anda proteksi di bawah 70 di 65-an ke bawah. Itu risknya sekitar 16% ya. Dengan potensi upside ya secara teknikal ya. Itu bisa sampai 50-an 6%. Nah, ya. Oke. Baik, lanjut. Tolong bahas Suri untuk swing. Oke. Untuk swing ya, kita lihat di time frame daily. Posisi saat ini di support ya, support dia downtrend dan ini adalah support yang sepertinya sedang diuji ya. Kalau kita melihat dari sini ya, dan ini adalah apa namanya, pola yang menandakan potensi turun lanjut atau menembus support. Saran saya sih tunggu target turun berikutnya ya di 83 terdekat ya. Kemudian mungkin target ekstensinya ini bisa sampai dengan 60 ya. Sehingga kalau dia tidak bisa bertahan atau turun di bawah 105, saran saya tunggu di support 80-an ini ya. Kemudian itu skenario utamanya ya, kemungkinan besar itu yang terjadi. Tapi kalau kita salah, kalau prediksi saya salah, ditandai dengan dia naik dan tutup di 119. Anda bisa ikuti itu dengan target di 132. Saya berikan dua plan sekalian ya, biar Anda bisa memberikan apa namanya gambaran gitu. Kalau kita harus tahu apa yang, kalau harga bergerak begini kita harus ngapain gitu ya. Nah, ini ya target pertama di 130 ya, target kedua di 147. Mungkin aja dia swing dulu kemudian turun ya gitu. Jadi sementara ini probabilitas terbesarnya dengan teknikal seperti ini ya kan, itu adalah breakdown support ya. Sehingga kalau breakdown support, langkah yang Anda lakukan adalah menunggu di support berikutnya. Lanjut ya. Mohon analisa BFIN untuk trading. Apakah saat ini bisa entry dan bagaimana risk reward serta cut loss-nya? Terima kasih. Oke, saat ini bisa dikatakan ini konsolidasi juga ya, di rentang 950 sampai dengan level 800 supportnya. Kalau kita lihat seperti ini aja, kita bisa tahu saham ini relatif dekat dengan resistnya. Itu sekitar 5%. Itu adalah rewardnya atau upside-nya, dan risk-nya 9%. Sehingga dua skenario yang Anda bisa pakai adalah tunggu breakout di 950 atau tunggu di support kembali ya. Supportnya di area 840 sampai dengan 800 ya. Jadi saat ini wait and see dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yev. Waalaikumsalam. Mohon dibahas MAPA secara teknikal. Saya punya di 860. Berapa support untuk akumulasi dan resist TP? Terima kasih. Untuk trading berarti ya. Untuk swing trade ya mungkin ya. Nah ini ya, ini adalah proses B naik. Ya, jadi kita bahas A di 710, B itu sebenarnya nggak harus di 0,6 ya. Target minimalnya seperti biasa di CB adalah 0,3 yaitu 880 dan terbukti dia rejection di situ ya. Ini adalah TP 1. TP kedua gitu ya. Itu adalah target best price yaitu di 985 ya. Nah,
Kalau Anda mau akumulasi, ya saran saya adalah tunggu di 0,2 di 815. Ya, jika itu ditembus ya di bawah 780 keluar ya. Kenapa begitu? Karena berarti B hanya di 0,38 ya. Nanti kalau Anda cut loss, ya dong harus cut loss dong ya, karena ini potensinya adalah turunnya lebih dalam gitu ya, 710 sampai dengan Anda bisa buyback di 600. Tapi semoga tidak terjadi, hanya turun di sementara ini masih memungkinkan untuk ke B ya. Ke 0,618 untuk B wave naiknya ini. Wave B-nya ini tidak jadi naik ke 980 atau skenario-nya sudah berakhir jika terjadi penurunan ke 785. Itu ya, saya sudah kasih angkanya itu. Secara teknikal seperti itu. Baik, sudah saya jawab semua pertanyaan yang ada, konsultasi yang ada di kolom komentar. Berarti Jeff Talk malam ini sudah berakhir. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk dibahas di Jeff Talk malam ini. Silahkan tulis kembali di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di Jeff Talk selanjutnya. Apabila ada pertanyaan atau konsultasi yang kurang memuaskan, Anda bisa konsultasikan dengan advisor di chat di Telegram. Kalau Anda member, silahkan Anda chat, silahkan Anda konsultasi terkait trading atau investasi Anda sesuai dengan layanan Anda ikuti ya. Silahkan dianalisa lagi apa yang saya sampaikan di Jeff Talk malam ini. Ini hanyalah opini pribadi, prediksi yang bisa benar dan bisa salah. Anda bisa proses lagi, jangan ditelan mentah-mentah ya. Itu saja pesan saya. Selamat malam dan selamat beristirahat.